satu event, ada orang yang bicara di depan. Yang menarik adalah kita bisa belajar banyak dari orang ini. Betul teman-teman? Tapi sayangnya hal yang paling menarik itu seringkali kita lupakan. Kita datang cuman kita attend doang, duduk doang. Kita nggak sibuk untuk kita belajar banyak dari orang yang ngomong karena kita sibuk ngomong sendiri. Tapi itu nggak ada di ruangan ini. Adanya di ruangan ini tadi 5 menit yang lalu. So, Riko senang banget hari ini kalau siapa di sini orang tua boleh angkat tangan orang tua yang punya anak? Kalau anak lu ya, datang tadinya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, terus lu bantuin dia, lu semangatin dia, terus dia takut-takut, dia masuk ke satu event gitu ya, perlombaan misalkan, dan tiba-tiba dia menang, dia keluar dari perlombaan itu dan dapat piala. What do you feel? Bangga banget. Nah kalau hari ini Riko boleh kasih endorsement buat Samdian dan Yanita yang ada di sana ya, yang ada di Jakarta di online. Senengnya kayak begitu teman-teman. Gue ingat banget 2 tahun yang lalu kita ketemu sama pasangan suami istri ini. Mereka cukup apa ya, cukup struggle sama hidupnya, cukup struggle sama hubungannya, cukup struggle sama masa depannya gimana ya. Tapi terbungkus dengan satu hal yang namanya kesombongan. Gue nggak mau lah, gue bisa lah, gue bisa lah. Persis kayak kita waktu masih kecil. Gue bisa lah, gue bisa lah, gue bisa lah. Ya, tapi menariknya, pribadi itu bertumbuh terus, bertumbuh terus, bertumbuh terus. Dan sekarang, pribadi itu menjadi orang tua yang bisa bantu anak-anaknya tinggal menghasilkan satu orang agency director, menghasilkan lagi satu orang associate agency director. Dan menariknya, dia adalah pribadi yang humble, even udah punya satu agency director, satu associate agency director, masih terus bilang bahwa ajarin gua lagi gimana, ajarin gua lagi gimana. Oh, itu menarik banget. Ya, karena kerendahan hatinya akan membawa orang ini terus berkembang lebih besar dan lebih besar. Setuju ya, teman-teman ya? So, nggak lama teman-teman, ini adalah pribadi yang keren banget. Ada Sunday Punch-nya? Ada ya, kita mau lihat Sunday Punch dari pribadi satu ini. Maaf tadi di belakangnya. Oke, boleh sambil pijitin teman sebelah kiri kalian. Ya bilang, friends, sekarang kita mau belajar. Hari ini, hari Sabtu. Bukan, nggak fokus ya. Hari Senin. Ya, kita belajar bareng, pasti seru. Yuk sekarang yang temennya ngomong sama teman kanannya, yuk. Ya, nggak disuruh pijitin, nggak disuruh pijitin, nggak. Ya. Ya teman-teman online pijitin anaknya atau suaminya di rumah ya. Oke, sekarang yang dipijit tadi pegang ya pundaknya. Enggak disuruh pijit. Pegang aja. Friends, belajar itu serunya kalau ada kamu. Apalagi duduk sama kamu. Oke, tos kelima orang bilang saya siap belajar. Oke. Clicker ada. Oke, tak kenal maka tak sayang buat teman-teman mungkin ada yang baru ya. Saya sedikit capek sebenarnya memperkenalkan diri ya. Kayaknya udah sering ya. Enggak ya. Oke, judulnya udah ya. Oke, ini gua waktu dulu ya zaman SMA ya. Ah, thank you loh ketawanya teman-teman. Oke, saya juga ketawa teman-teman ya. Nah, ini kangen band dari mana gitu ya. Oke, gua dari SMA Tunas Bangsa Jakarta ya. Kalau dulu teman-teman di Jakarta, kalau gua perkenalkan diri ke sekolah lain gitu ya, ditanya sekolah di mana? Di Tunas Bangsa. Di mana tuh? Ya, karena nggak ada yang tahu sekolahnya, karena terpencil ya teman-teman ya. So, gua pendidikan dari sekolah yang biasa-biasa saja. Kebetulan ada penciptanya di sini, jadi ibu saya. Maaf ya. Oke, lalu gue backgroundnya broadcasting di CBN, lalu gue masuk fotografi di Darwis Triadi Fotografi. Oke, ada yang mau nanya? Nggak usah ya. Next, gue lahir tahun 1990, ya. Ada yang lahir lebih dari itu? Ngerasain HP ini? Katanya HP apa?
Oh, yang paling tahan banting gitu ya. Oke. Tapi saya nggak tahan banting teman-teman ya. Oke. Lalu saya anak kedua dari tiga bersaudara. Next. Nah dulu waktu zaman saya sekolah, ini rumah kedua saya. Ya, jadi kalau siapa yang sama? Kok Willy kayaknya waktu itu bisnisnya warnet ya kalau nggak salah ya. Nah saya, kalau saya di Bandung sih saya bakal nginep di warnetnya. Ya. Jadi kalau ke sekolah itu kadang-kadang telat jam 10 pagi baru datang ke sekolah gitu ya. Nah dulu saya begitu. Oke, lalu saya juga mengalami broken home ya. Saya sama ayah saya punya komunikasi nggak bagus ya. Ayah sibuk, saya juga menyibukkan diri, sosok menyibukkan diri padahal belum ada pekerjaan ya. Nyibukin nyari apa? Nyari cewek di luar sana ya. Nah, sama nyari layar komputer yang bisa dimainin. Nah, jadi keluarga kita cukup cukup beginilah ya nih retak gitu ya. Jadi saya sempat nggak ngomong sama ayah saya itu cukup lama. Kalau saya bangun pagi mau pergi sekolah jam 6 ketemu ayah saya baru pulang. Ya itu gambarannya. Kemarin udah Kasam udah cerita ya. Oke, belum. Pulangnya saya nggak usah ceritain kali ya, tapi ke gambar, at least ke gambar ya teman-teman. Sehingga menghasilkan 2020, ya, sehingga menghasilkan ini teman-teman. Bukan menghasilkan sih, salah saya. Ya, 2010 saya harus terpaksa menikah karena bayi yang di sebelah kanan sudah ada 6 bulan di kandungan istri saya. Ya, nah jadi itu hal yang berat buat saya. Ya, saya waktu itu umur 20 tahun. Jadi belum bekerja, eh, masih disusuin orang tua gitu ya. Tapi ya inilah. Saya nggak pernah jadi sales teman-teman sebelumnya. Tapi dalam 1 minggu saya jual motor satu. Cepet banget lakunya, nggak tahu kenapa ya. Nah, ini motor saya, mungkin ada yang tahun 90-an, jadi pasti tahu ya. Saya jual jadi, oke nggak nyala ini. Saya jual jadi yang sebelah kanan ini ya, lampu fotografi. Jadi waktu saya menikah, saya pikir saya harus punya income. Jadi saya jual motor saya beli lampu, lalu saya terbang ke Bali sama satu orang ya. Lalu kita bikinlah vendor fotografi. Dan di situ kita sewa model lah dan sebagainya dan kita akhirnya bikin portfolio di Bali gitu. Nah itu cerita perjalanan saya di fotografi. 2012 ini saya. Jadi nggak keren banget ya. Badan saya sama tasnya gedean tasnya. Ya, beban hidup saya berarti gede banget nih. Ya, nah, ini istri saya dan ini anak saya. Give a plus buat istri saya yang hadir di online. Oke, 12. Nah ini akhirnya jadi begini ya. Ini transformasi nggak patut dibanggakan teman-teman, nggak usah dibanggakan. Tapi saya mau cerita perjalanan saya waktu jadi fotografi. Saya keluar negeri, saya foto banyak couple pastinya. Saya pikir enak ya. Ya, orang-orang mungkin pikir enak ya. Wih, keren nih hasil-hasilnya bagus ya. Tapi itu enak buat orang lain, nggak enak buat saya teman-teman. Ya, kenapa? Karena ini, kalau saya foto wedding, teman-teman kebayang nggak? Yang sebelah kiri itu jam berapa? Jam 3 subuh. Kenapa? Karena abis jam 3 subuh ini saya harus berangkat ke pengantin wanita. Pengantin wanita make up jam 4.30. Kita mau create foto-foto bagus itu butuh waktu. Dan teman-teman tahu rumah yang di sebelah kiri itu di gang. Dan rumahnya kecil sekali. Tapi saya bisa hasilin foto kayak gini. Bukan saya maksudnya mau hebat, artinya butuh preparation. Ya, so that's why gue ada di rumah klien itu jam 3. Kenapa? Karena gue butuh lihat lokasi dulu. Ya, dan yang di sebelah kiri, tebak jam berapa? Sebelah kanan kalian ya kalau dari sini ya. Oke, jam berapa? Sayang sekali, itu jam 11.30. Oke, saya selesai acara, harapannya selesai acara. Tapi nggak selesai-selesai teman-teman ya. Mungkin si pengantinnya juga capek. Saya juga sih iba sama dia, tapi dia nggak iba sama saya. Karena saya udah dibayar ya.
Oke, jadi saya selesai itu biasanya jam 11.30 sampai jam 12. So, ke kantor selesain data semua ya, transfer data itu kira-kira bisa jam 12.30 something ya, sampai ke rumah bisa jam 1 dan saya harus berangkat lagi jam 4 jam 3. Artinya saya pergi anak lagi tidur, pulang, yes. Dan kalau duit mau banyak harus sering-sering lah pre-wedding ya. Nah, saya ambil pre-wed di weekdays, saya oke, saya ini pergi ke luar negeri gitu ya. Nah, bisa-bisa nggak ketemu 3-4 hari lah. So, teman-teman pasti nggak mau ya kayak gitu ya. Saya juga nggak mau karena kesehatan yang saya jual jadinya. Ya. Oke, 2018. Walaupun saya kesehatan saya yang saya jual, tapi ternyata yang nggak sehat bukan saya, ya, tapi anak saya. Oh, berarti benar bukan anak tetangga. Ya, anak saya 2018 terkena 3 kondisi. Ya, saya nggak usah sebutin karena saya nggak hafal sebenarnya kondisi medisnya apa. But ini alasan kenapa saya akhirnya join di Prudential. Saya tadinya anti asuransi. Di sini ada yang dulunya anti asuransi atau skeptis sama asuransi? Kalau skeptis coba skeptis tuh skeptis nggak usah dijelasin lah ya. Ragu sama asuransi. Saya benci asuransi ya. Jadi waktu itu saya sempat berantem sama nyokap saya ya untuk bikin masalah polis anak saya. Dia bilang bahwa lu udah punya anak, lu mesti bikin polis asuransi dan sebagainya. Gue bilang gue nggak percaya asuransi gini. Sampai akhirnya nyokap gue lah yang bikinin polis anak gue ya. Dan berapa bulan ya? Sebulan kemudian ya kalau nggak salah. Itu upgrade ya, berarti jalan udah setahun ya. Oke. Jadi setelah itu anak saya masuk rumah sakit dan di rumah sakit teman-teman, gua itu datang disuruh masuk kamar yang VIP. Takut dong gua, takut bayar. Ya, terus kamarnya asik ya. Terus habis itu tiba-tiba kita dengar kabar nggak lama kalau asuransinya ditolak. Dan di situ gua ngomong sama nyokap gua, mah, tuh kan, gue bilang apa, ya kan? Di situ gue punya rasanya powernya tinggi banget teman-teman. Ya, jadi gede banget ya. Nyokap gue yang jadi ciut gitu ya. Nah nyokap gue udah ciut gitu dia telepon leader saya Riko. Ya jam 11 malam waktu itu kalau nggak salah ya. Lalu ditelepon lah terus akhirnya intinya dicek bahwa ternyata ditolaknya kenapa? Ditolak karena anak gue itu mengidap penyakit bawaan dari lahir. Ya, tapi dicek apakah benar sih dari lahir ada catatan dokter? Ternyata normal semua, kelahiran normal ya. Akhirnya dokter menuliskan intinya di approve. Tapi kan gue nggak tahu di approve, karena gue nggak tahu asuransi kan. Nah, gue tahu di approve-nya begini teman-teman. Ada satu suster masuk, terus habis itu dia bilang begini, Pak, Ibu mau pesan makanan apa? Jatah Ibu 600.000. Jatah dari mana nih? Jatah dari asuransi Bapak dan Ibu. Bisa gitu ya? Dan disitulah saya tahu bahwa, asuransi asik banget. Oke. Nah, tapi setelah itu join asuransi nggak? Enggak. Sampai akhirnya, bentar, ini satu lagi saya poinnya. Waktu di rumah sakit, teman-teman mungkin lihat, happy ya. Anak bisa happy ya, tapi ternyata enggak loh. Buat orang yang ngadepin sebuah harus tindakan, mungkin ibu kalian, orang tua kalian, anak kita yang ngadepin, itu sulit buat mereka. Ya, mukanya berubah ya. Iya. Saya sih yang motong mukanya saya nggak berubah. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Nah, tapi kita happy-nya adalah kita bisa full ada buat dia. Nggak bingung di meja kasir. Nggak bingung nelpon-nelpon orang. Ya, tapi kita bisa kuatin dia. Kalau nggak ada foto ini teman-teman. Ya. Oke. eh Sampai sini saya pas pulang ya. Koriko Ciadi akhirnya ngirimin ini teman-teman. Apa nih? Kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan ya? Lego ya? Tahu saya bilang apa? Saya katain dia, mah ini agent cari muka. Ya, kalau lu lakuin ini berarti lu lagi cari muka teman-teman ya. Ya.
Teman-teman ada yang sadar nggak tadi di video sadepan saya ada beli Lego dan saya kasih ke nasabah saya. Ah gantian ya saya cari muka ya. Kualat, kualat gitu ya. Oke, terkadang Tuhan nolong lu dengan cara-cara yang mungkin lu nggak suka teman-teman. Jadi kalau lu nggak suka belum tentu itu nggak bisa nolong lu. Oke, nah akhirnya gue terekrut lah. Gimana cara gue terekrut? Kayaknya nggak perlu diceritain. Perlu diceritain? Oke, karena request saya ceritain. Oh, oke. Jadi Koriko approach saya, lalu saya bilang apa kok? Ingat? Saya nggak ingat. Kalau yang nggak bagus-bagus gitu saya nggak ingat lupa. Jadi jangan-jangan. Saya bilang tidak, saya tidak akan join asuransi, ya. Jadi bokap gua itu pengen bikin polis sama Riko. Dia bilang ya intinya gimana 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 gitu lah ya. Pokoknya Koriko menyarankan untuk bikinnya di anaknya gitu. Tapi ya bentar, ada slide ketinggalan. Ya, di 2019 sebelum Koriko ngomong kayak gitu, gua ketemu satu agen asuransi. Gua lagi makan di Marugame Udon sama keluarga gua. Ini tahu yang Marugame Udon? Gua sebenarnya boleh nyebut nggak sih? Boleh ya. Nah, terus habis itu gua lagi duduk gitu ya. Baru naruh makanan kan masih anget-anget. Tiba-tiba, Sam, bro Sam, gila lu udah lama banget nggak ketemu. Terus gue langsung bilang, ih bro Henry. Padahal gue belum agent tapi gue semangat banget ketemu orang ya. Terus itu, bro Henry. Nah dia teman fotografi gue. Ya. Terus dia bilang, duduk. Kebetulan gue ketemu lu, bukan suatu kebetulan katanya. Ya, asik ya. Gue bingung ini mau apa ya. Terus itu, gimana lu sekarang tinggal di mana? Ya basa-basi ya teman-teman ya. Terus dalam hati gue dia sambil nanya, mie gue ayep. Itu mie gue, woi cepetan ngomong kan. Gitu ya. Nah terus anak-anak gue udah pada makan, gue belum makan, disita waktunya sama dia. Tiba-tiba dia langsung buka tab, ya kan. Terus dia bilang, lu lihat nih anak-anak muda hari-hari gini ya pada sukses, mobilnya BMW dikasih ya. 2019 ingat zamannya apa nih teman-teman? Betul. Jadi Marugame Udon sepi, dia makin seneng kan. Oh, gua kan terfokus sama dia, nggak ada distraction. Ya. Nah, akhirnya tapi gue sebel sama dia, tapi gue tertarik bisnisnya. Terus gue bilang sama Henry, lu kalau mau ngajak gua, lu pulang ke rumah gua, karena bokap gua itu kenal berbagai insurance bisnis. Ketemulah karena gue butuh restu orang tua gue. Akhirnya singkat cerita ke rumah. Dan di rumah intinya gue nggak dapet restu aja. Ya, bokap gue bilang, lu kalau mau join insurance, papa punya temen banyak. Ya, nih si ini kontaknya dikasih kan, nggak ada satupun yang gue kontak. Bahkan yang dikasih kontaknya, mereka semua yang kontak gue. Salah satunya, betul. Dan di situ gue bilang tidak akan Koriko. Gue nggak merasa gue nggak mendapat restu, jadi gue uh, decide by emotion. Ya, oke, jadi gitu. Nah sampai akhirnya bokap gue mau bikin polis, lalu gue bantulah tanda tangan ya, tinggal cerita gitu. Dan satu hari, slide abis ini apa? Nah, kenapa gue akhirnya mau pilihnya Riko? Kenapa nggak yang lain? Kan gitu ya. Nah, jadi gue punya satu temen namanya Felix. Tahu Mobile Legend? Siapa yang hari ini masih main Mobile Legend? Kenapa lu nggak gini sih? Ya. Nah, temen gue ini main Mobile Legend dari subuh ketemu subuh. Kalau gue kemarin fotografer subuh ketemu subuh, dia Mobile Legend ya. Nah, dia umur 31 masih main Mobile Legend dari subuh ketemu subuh, artinya nggak kerja. Kalau pro player katanya dapat duit kan, ini bukan ya. Nah, gue tertarik sama hidupnya dan gue pengen dia keluar dari slum gitu ya. Gue temuin sama Koriko, singkat cerita dia bilang begini, gue sebut nama aja ya. Lik, lu paling pagi bangun jam berapa? Teman-teman, siapa yang pernah bangun pagi? Jam 4 gitu? Jam 7 normal ya? Oke, dia bilang apa? Jam 2 siang. Hah, jam 2 siang? Kenapa lu melakukan itu? Ya, si Felix bilang jawab, gua nggak punya duit kok, jadi gua skip makan pagi. Terus Koriko tanya lagi, kalau lu punya duitnya, lu mau bangun pagi?
Mau kok. Oke, kalau begitu dari besok sampai 30 hari ke depan, gua akan telepon lu selama 30 hari. Kalau lu angkat jam 8 pagi, gua kirim lu sarapan seharga 50.000. Langsung di otak gua 50.000 kali 30 hari berapa? Berapa? Teman-teman, kalau teman-teman mau ngerekrut, mau punya usaha gitu ya, terus ngerekrut karyawan gitu ya, mau bayar 1,5 juta buat cuman bangun pagi doang? Mikir ya. Nah, tapi enggak loh. Gua lihat di situ dia enggak. Tapi bener enggak kan gitu ya. Beneran besok paginya si Felix di grup fotoin makanan dari Koriko. Ih, di situ gua nangis. Gua bilang, ih akhirnya berhasil. Ya, mungkin bisa nih. Hari kedua Koriko telepon, enggak diangkat. Gue WA-in, Lik, lu jam ini udah 7.30 lu, siap-siap. Enggak dibales, enggak dibaca. Hari kedua, ketiga terus sampai hari ke-28 gagal. Sampai hari ke-28 diangkat lagi. Dan Koriko nanya, apa Lik yang membuat lu berhasil lagi di hari ke-28? Felix jawab, gue belum tidur. Gue main Mobile Legends sampai jam 6 pagi, gue pikir 2 jam lagi gue dapat makanan. So tanggung. Terus Koriko comeback ke gue, dia bilang begini, Sam, Felix belum siap. Diterusin sampai hari ke-29 dan 30. Artinya gue lihat yang namanya sebuah mentor ya, mentorship ya. Nah disitulah gue sampai sama Koriko. Tepuk tangan dong buat beliau. Oke, gue start dari apa? Nah, gue bilang sama Koriko tadi sempat lihat ya bahwa gue nggak punya network bagus, gue nggak punya, ya tadi udah lihat ya. Gue start dari 8 list nama. Teman-teman udah pernah bikin list nama partner-partner baru? Udah? Berapa nama Fit? 30-an. Darren berapa nama? Yes? 200. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Gue disuruh bikin 200 Darren. Tapi gue tulisnya segini. Ya. Ah, luar biasa. Oke, 8. So, ya, gak bagus. Tapi Koriko bilang, lu mulai dari apa yang ada padamu. So, gue lakuin. Ya, gue lakuin, tapi karena gue skillnya belum ada, so join fieldwork lah. Jadi teman-teman di sini tolonglah join fieldwork. Jangan gak enakan sama leader gue. Aduh leader gue kayaknya sibuk ya. Aduh gue kalau kontak leader gue dianggap nggak bisa ya. Ah nggak usah gitu-gitulah teman-teman. Kontak aja minta join fieldwork. Karena gue percaya bahwa kalau join fieldwork sama leader gue, rate-nya dia, closing rate-nya dia pasti lebih tinggi, betul? Dan gue yang nggak punya kemampuan, gue mendingan minta dia dong. So teman-teman ada kerendahan hati nggak untuk minta? Ya. Dan itu terus terjadi. Masih ingat ya ini ya. Sampai akhirnya gue ngerekrut pun juga sama. Gue ngerekrut pun juga sama. Ya, gue ngerekrut ditemenin. Sampai akhirnya gue sendirian. Notice nggak something? Gue start dari nasabah besar apa nasabah kecil teman-teman? Sederhana. Gue nggak bilang kecil, sorry, bener. Thank you. Ya, ya dan akhirnya ngerekrut dan ketemu nasabah pun dengan berani ya, akhirnya sendiri. Dan ini yang terjadi. 2021 teman-teman, gue ngejar AAD. Di sini ada 281 nih angkanya ya. Dan akhirnya puji Tuhan tercapai. Ya gue singkat aja di sini. Dan akhirnya bersyukur bahwa Tuhan titipin dan percayain leader-leader yang lahir. Ada Randy, Karti, dan mama saya sendiri. Oke, give applause dong buat mereka. Oke, dan apa yang gue lakuin? Ya, untuk nyampe ke sana apa yang gue lakuin? Ini teman-teman. Jadi kalau ada muka Riko, selalu ada muka saya. Itu aja kuncinya. Ya, karena kalau dia aja yang udah income-nya 200-an juta, maka saya kalau mau kayak dia, ya saya harus lakuin dong bahkan lebih dari Riko lakuin, betul? Dan itu yang saya lakuin. Jadi di sini ada meeting-meeting leader nih. Nih ada mukanya Krishna, Ray ya. Ini leader semua nih. Ya, nggak tahu saya waktu itu masih partner apa udah leader.
Ya, nah di situ saya ikutan. Ya pokoknya di mana ada Riko, ada saya. Gitu. Nah, teman-teman, ada yang udah pernah dengar cerita tentang anjing versus gajah? Belum? Oh, oke. Kalau gitu saya ceritain. Kalau ada yang udah, saya suruh maju ke depan cerita. Oke, anjing versus gajah ya. Tiba-tiba si anjing sama si gajah ini temenan baik ya. Mereka itu hamil barengan. Janjian gitu ya, tanggal cantik. Lalu si 3 bulan ke depan si anjing itu udah lahiran. Sorry lo kalau kasar. Oke, si Pak gimana ngomongnya kalau bahasa Bandung? Si Guguk udah lahiran. Lahirannya bisa berapa? Guguk? Kok pada jawab ya? Saya curiga ini bahasanya. Oke, bisa berapa? 9 ya, 9. Oke. Terus dia kembali ke si gajah. Jah, lu kok belum lahiran-lahiran? Gajahnya cuma diem. Ya, 6 bulan kemudian si gua mau ngomong ya kan. Si Guguk ini hamil lagi. 3 bulan kemudian lahir lagi. Udah 2 losin tuh anaknya ya. Nah, terus si gajah belum juga. Nah, si Guguk bingung dong. Jah, lu kenapa belum lahiran ya? Terus habis itu si gajah bilang apa? Si gajah bilang gua itu hamil gajah. Ya. Yang mana kalau gajah lewat orang akan terhenti dan mereka akan mengagumi. Ya. So gue akan cerita pengalaman bahwa satu nasabah, calon nasabah gue pernah bilang, Sam, lu ngapain sih di insurance? Lu kan punya banyak talenta. Gimana kalau saya modalin kamu aja? Ya, waktu itu gue belum punya mobil, sampai sekarang juga belum. Ya, tapi dia bilang, gue modalin lu mobil. Yuk, disuruh jadi apa? Mungkin Grab gitu ya. Ya, tapi gue digituin teman-teman. Karena apa? Dia nggak ngelihat gajah yang gue lihat. Dan bisnis ini kalau teman-teman believe, bisnis ini tuh udah kayak gajah. You need time. Tapi ini bisnis besar. Oke, nah ini baru mau masuk ke bahannya teman-teman ya. Sorry, gue ada waktu sampai jam 12. Oke. Gue nggak bisa bikin kalian teman-teman pulang dari sini gitu ya, langsung jadi sesuatu gitu ya. Tapi hari ini gue akan kasih 3 awareness, 3, hanya 3, tenang aja, hanya 3. Bilang ke kiri kanannya, tenang aja, hanya 3. Oke, ya. Siapa yang pernah berimajinasi kalau punya super power, power apa? Pernah ya? Pernah ya? Ayo, gue tanya ya, bentar ya, gue tanya ya. Mas siapa? Dewa. Mas Dewa kalau mau punya super power apa? Ah, belief. Belief itu super power bukan ya? Saya salah kandang ini. Coba. Darren. Super power. Ngontrol waktu. Ngontrol waktu, time stop gitu ya. Ini saya nggak online nggak perlu mic. Hah? Pakai ini aman. Oke. Ada lagi? Cimanina apa? Super power. Ngilang mau nggak ngilang? Nggak mau. Yos lu apa Yos? Lu bukan, lu siapa? Lu apa? Ngontrol pikiran orang. Bung Men apa Bung Men? Pintu ajaib. Doraemon itu bukan super. Oke, ya. Teman-teman yang di online boleh ketik ya. Super power apa yang kalian mau? Ya, teman-teman, gue akan bagiin 3 power yang sebenarnya kalian udah punya. Oke, boleh ya. So, sebenarnya kita udah punya ini 3 power ini, tapi seringkali nggak dipakai, seringkali tersembunyi. Ya, so yang pertama adalah the power of skill. Apa the power of skill? Benda apa ini teman-teman? Benda ini kalau ingat ya, gue akan bawain benda ini, itu yang akan membuat kita bergerak ya dalam segala sesuatu. Dan benda ini akan muncul setiap kita lagi mau bergerak. Oke?
Pertimbangan. Ya, timbangan gitu ya. Good. Thank you, Kak Glenn. Nah, benda ini akan selalu muncul ya, teman-teman. Gue pengen nanya dong, benda ini bergerak karena apa? Karena berat. Perge- iya, saya tahu itu. Oke, bergerak karena apa? Ada yang kurang besar ya? Legacy mana legacy? Ada yang lebih berat, benar. Benda ini bergerak cuman hanya karena jomplang nih, ya, bahasanya. Ya, karena ada yang lebih berat, betul. Siapa yang pernah lagi PDKT pacaran terus deg-degan? Angkat tangan. Nggak deg-degan berarti lu nggak normal sih. Jangan-jangan lu deket-deket cowok lu normal gitu ya. Baru deg-degan ya. Oke. Nah, teman-teman, gue pernah waktu sama Yanita gitu ya. Terus gue PDKT gitu ya. Dia di sana, di sini gitu ya. Terus dia yang udah PDKT duluan, ya, nawarin minum dan sebagainya. Aduh, gue nanya nomor telepon gak ya, nanya nomor telepon gak. Itu kan deg-degan. Dan akhirnya kenapa gue melakukan? Simple. Karena menurut gue, dia itu worth it. Betul dong? Kalau gue nggak nanya nanti dia jadi milik orang lain, kan gitu. Ya, artinya itu yang menggerakkan saya. So, alasanlah yang bikin kalian mampu bergerak. Pertanyaannya, alasan kalian cukup besar nggak? Ya, pernah di sini pasti ada yang pernah ngantri konser. Kemarin Coldplay siapa yang ikut? Oh, keren. Oke. Lin, pengen nanya dong. Ngantri konser capek nggak? Capek. Ngantrinya dari jam berapa? Mulai konsernya jam berapa? Buset. Ya. Oke, kenapa mau ngantri, Lin? Worth it. Ya. Lagi mau nggak? Boleh ya? Oke. Nah, teman-teman mulai get it ya, bahwa segala sesuatu itu yang membuat lu bergerak itu karena worth it, karena itu lebih besar ya daripada yang satunya lagi, rasa males, takutan dan capek gitu ya. Nah, kalau kita nggak bergerak di bisnis ini, jangan-jangan bisnis ini nggak lebih besar dari hal lain di hidup lu. Karena kalau bisnis ini begitu besar, lu tuh nggak usah disuruh-suruh, lu akan nyari. Nggak usah susah payah gitu ya, kontak leader, datang ke M3, datang ke training hari Sabtu, nggak usah susah-susah dan nggak perlu dicari sama leader gitu ya. Karena lu akan bergerak sendiri. Nah, seringkali teman-teman, sayangnya orang itu selalu membesar-besarkan hal-hal yang nggak penting. Contoh ya. Aduh, sorry, gue nggak bisa nih. Gue lagi ngurusin kucing gue, sakit gitu ya. Nah, hal-hal yang mungkin nggak jadi prioritas yang mengantarkan lu kepada goal, lu gede-gedein. Dan itu terjadi juga sama gue. Gue dulu suka ngegede-gedein, kok bentar kok gue lagi ngajar anak gitu ya. Padahal apa juga belum tentu gue ngajarnya bener gitu ya. Dan sadar nggak gue bahwa gue itu lagi mau mencapai tujuan gue dan Koriko lagi mau bantu gue. Ya, so akan ada banyak alasan. Dan nantinya kita itu bergerak bukan karena sesuatu yang lebih besar. Tapi kita bergerak karena masalah hidup kita jadi besar. Ya. Oke, gimana cara buat si B ini jadi lebih besar? Tadi udah gue sempat sebutin sih sebenarnya. Gimana caranya? David, gimana caranya? Gue boleh tanya satu kisi-kisi ya. Kenapa lu pengen sukses? Buat bisa ngebahagiain orang yang gue sayang. Oke, kenapa lu harus sukses di bisnis ini? Kenapa nggak yang lain? Hmm, karena aku rasa di bisnis ini potensinya besar untuk kedepannya. Kamu rasa atau pasti? Hmm, pasti. Thank you David, thank you, give applause dong buat David dong. Teman-teman, lu perlu tanyain lagi ke diri lu. Karena kita nggak bisa ngebohongin diri sendiri. Karena begitu kita bilang,
gue pengen sukses di Prudential. Lu kenapa harus suksesnya di Prudential? Tanyain lagi. Karena kalau alasan lu nggak kuat, maka lu nggak akan gerak. Ya. So, temuin tujuan dan alasan yang lebih besar. Nah, tapi sayangnya teman-teman, nih sering kali. Betul? Siapa yang punya cara untuk overcome your fear? Gimana? Gua nggak bawa snack sih, sorry ya. Aduh, ini kalau ada snack baru kayaknya baru semangat. Legacy apa kabar? Sekali lagi. Selamat pagi. Apa kabar? Oke, thank you. Silakan duduk teman-teman. Ya. Nah, cara overcome fear. Gue bagiin yang gue punya aja ya, daripada lama nih. How to overcome fear? Yang pertama, lompat jangan ketinggian. Kalau lu bayangin kalau lu di kolam renang gitu ya, lompat 10 meter, kan oke gitu ya. Coba lu langsung ke 200 meter. Itu kalau lu nggak gemeteran bohong. Nggak tahu, mungkin Koriko udah bungee jumping, Glenn udah bungee jumping ya? Siapa yang udah pernah bungee jumping ya? Gimana rasanya itu? Nggak pakai tali katanya ya, kemarin ya. Iya, gimana rasanya kok Andre? Cukup deg-degan? Sangat deg-degan, oke. Nah teman-teman, kalau mau lompat itu jangan ketinggian. Lompatlah pelan-pelan, naikin pelan-pelan ya, dari 10 meter, 20 meter, 30 meter. Makanya tadi gue itu ketemu nasabah dari yang low, sederhana, langsung nanti ke middle, baru main ke high. Itu doang caranya. Jadi kalau gue tadi takut ngomong di depan kayak begini, ya udah gue ngomong di depan 4 orang dulu lah. Ya. Yang kedua adalah ini, apa teman-teman? Lompat jangan sendirian. Kalau gue bilang, David, maju David ke sini, boleh? Ada keraguan gak di lu? Mau disuruh ngapain, betul? Tapi kalau gue panggil semua untuk maju, lu lebih berani gak? That's it. Simple. Lu kalau mau jalan di bisnis ini, ajak rekrut. Itu akan membuat lu lebih berani. Dan gue berani karena sejak gue join di bisnis ini, gue udah mulai rekrut. Oke? Lalu, oh sorry. Nah ini. Nah, tapi teman-teman, ada aja orang yang kalau ada aja orang ya nggak mau bergerak. Ya, Kasin boleh setelin videonya. Gue akan kasih satu gambaran. Oke, ya. Kalau gue sempat dalam keadaan gue benar-benar nggak bisa bergerak dan akhirnya ini yang terjadi sama gue. Ada videonya? Boleh digedein suaranya? Yuk kita lihat sama-sama teman-teman. Let me tell you something. Let me tell you something. Let me tell you something. Wait. Hold on. Sorry, wait. No. Wait. What did you want to tell me? Both of you guys. What did you want to tell me? Double check. Safety first. Double check. Oke, itu yang terjadi teman-teman. Lu butuh orang yang ngejorokin lu. Kalau nggak lu gerak, ya udah cari orang aja. Kok dorong gua, jatuhin gua, ya. Perlu begitu. Gua juga hari ini disuruh ngajar gitu ya, sharing, juga dijorokin teman-teman. Kalau nggak akan mau juga gua berdiri di sini, ya. Oke. So itu ya, cari orang ya untuk dorong lu. That's why you need a mentor. Nah, sayangnya teman-teman, sesuatu yang besar lama-lama itu bisa jadi kecil lagi. Betul ya? Tahu nggak? Waktu kita lagi mau PDKT sama pacar kita, kan kelihatannya dia besar banget nih. Bukan besar badannya. Besar banget gitu ya. Lalu tiba-tiba pas nikah lama-lama mengecil tuh. Kenapa? Karena lu mungkin banyak clash,
banyak yang tidak sesuai harapan dan sebagainya lah. Ya. Nah, gimana dong caranya buat si B menjadi besar terus? Ya, caranya adalah ini. Magic ya, tisu magic. Ini nggak jalan Ah, ada dua serigala ya. Serigala pertama adalah light dan harapan dan hope ya. Yang satu lagi darkness ya dan keputusasaan. Siapa yang menang teman-teman? Yes, betul. Thank you, Ivan. Dapat snack. Ya. Oke, benar. Jawabannya adalah serigala yang lu kasih makan. Ya. Jadi kalau lu nggak mau gerak gitu ya, please di Prudential kumpulinlah cerita-cerita yang bagus, cerita-cerita yang oke, ya, yang bikin lu bisa bergerak, cerita-cerita positif, ya. That's why teman-teman hari ini kumpul di M3 untuk itu, ya. So give applause buat teman-teman. Ya. Nah, kalau lu mau gagal, gampang, ya, tinggal kumpulin aja SPA jadi decline, apalagi, ya, ketemu leadernya nggak bales gitu ya. Apa ditolak nasabah, baru cerita nasabah udah ngenye, boleh, silakan ya. So kalian punya pilihan, ya. So gue percaya teman-teman di Legacy kita nemuin kumpulin hal-hal yang bagus di Legacy ya. So gue mau kasih tahu bahwa you cannot escape pain, karena pain akan selalu ada. Di Prudential apalagi, siap-siap. Ya. But you can transform it. Lu bisa ubah pain itu. Ya. So, pijit sebelah kiri. Pijit sebelah kiri. Bilang, friend, lelah itu pasti terjadi. Karena itu, ayo tersenyum. Ayo yang tadi dipijit, pegang pundaknya, jangan pijit. Ya. Friend, tenang aja. I can transform the pain. Oke, kita masuk ke bahan kedua, the power of clarity. Waktu gua cepet banget, Mike. Oke, bisa ya, oke. Clarity itu apa teman-teman? Clarity itu gue cepet ya. Clarity itu kejelasan. Semakin jelas goal lu katanya semakin mudah untuk lu kejar. Betul? Semakin jelas goal lu, maka lu semakin berani. Ya. Semakin jelas tuh gue ngeliat si Yanita waktu itu gitu ya. Nggak kocok-kocok mata, ini beneran nggak ya? Ini cowok apa cewek kan gitu ya. Nah, itu semakin gampang untuk kita tergerak. Ya. Teman-teman, ya. Lihat ada dua bulatan di sebelah kiri dan kanan. Saya minta untuk fokus. Ya. Udah lihat? Gue pengen nanya, kalian semua matanya tertuju ke mana? Ke sebelah kanan. Kiri apa kanan? Yang mana? Love. Sekarang aja lagi lihat yang mana? Yang love, ya, oke. Kenapa enggak yang kiri? Tetap kalian lihat yang mana? Kanan. Penghalang terbesar clarity atau fokus kita adalah ini. Karena distraction, kita nggak punya clarity di dalam hidup. Ya. Tapi teman-teman, distraction itu apa? Ya, gue mau kasih fakta. Bahwa otak kita bekerja itu bukan karena sebanyak apa distraction di depan kita, tapi karena otak kita itu craving sama distraction. Kita otaknya itu mencari distraction. Kenapa? Karena begitu gue kasih dua tadi, teman-teman itu mencari sesuatu yang berubah dengan cepat, betul? Dan itulah otak manusia. That's why kalau lu nggak sukses, nggak jalan gitu ya, lu udah tahu dong kenapa? Karena otak kita memang dibuat untuk mencari distraction. Oke. Gak heran di zaman sekarang ya, kalau orang scrolling itu enak. Kenapa? Itu distraction paling enak. Ya. Nah, craving of distraction itu netral teman-teman ya. Bukan hal yang buruk. Ingat bahwa kalau ada distraction itu berarti kita bisa jadi kreatif sebenarnya. Ya, karena kalau nggak ada distraction, otak kita akan masuk ke dalam state yang namanya boredom. Akan masuk ke dalam kebosanan, ya. That's why otak kita terus mencari.
Itu bagus sebenarnya. Tapi gimana dong cara untuk fokus? Gue pengen nanya sekarang, siapa yang lagi mandi? Nyanyi, siapa yang lagi mandi? Mikir. Mikir ya, mikirin sabun apa yang mau dipakai? Enggak. Itu tandanya state mandi itu udah jadi boredom. Oke. Tapi kalau kalian masuk ke hotel bintang 5 di mana bathtubnya itu dari emas gitu ya, terus mungkin sabunnya apa? L'Occitane gitu ya. Apa yang kalian pikirin? Mikirin kerjaan atau mikirin ini mandinya gimana, ini nyalain kerannya? Betul? That's why hal yang baru selalu membuat fokus Anda berpindah. Ya, hal yang udah biasa dilakukan kalian nggak akan lagi fokus. Oke, otak kita berpikir tentang 3 hal. Gua udah flip chat ya? Nggak usah deh, nggak usah. Oke, lu akan berpikir tentang past. Seberapa sering lu berpikir tentang past? Past itu masa lalu ya teman-teman. Ya, faktanya membuktikan bahwa otak manusia itu berpikir tentang masa lalu sebanyak 20. Ya. Iya. Lalu present, buka email, gimana cara balesnya gitu ya, ngobrol sama orang, into sama orang, itu sebanyak 28%. Tapi lebih banyak orang itu mikirin tentang future. Banyak 48%. Lebih besar daripada past sama present digabungin. Sisanya ngapain? Nggak mikir, tidur. Ya, oke. Artinya manusia itu mampu melihat apa yang mungkin hari ini belum kelihatan dan hanya ada di pikirannya. Betul? Sekarang kita lihat bulatan satu ini. Oke, fokus. Fokus ya. Sekarang jadi apa? Bulatannya masih kelihatan nggak? Mau dibayangin bisa. Sekali lagi ya. Fokus. Pejamkan mata. Bulatannya masih ada nggak di depan kalian? Oke, sekarang buka mata, thank you. Itu yang terjadi. Sebenarnya walaupun lu ketutup sama mata lu sendiri, lu bisa lihat. Kalau tadi begitu change ke segitiga, kalian nggak bisa lihat. Ada yang bilang masih, ada yang bilang enggak. Ada yang ragu-ragu, ada yang bilang masih bisa. Dan itulah cara otak kita bekerja. Begitu ada hal lain di hidup kalian yang menurut kalian lebih wah, kalian akan berpindah. Berpindah fokus. So, kita cobain yuk. Fokus ya. Oke, ini tes nih ya. Masih ada? Masih ada? Yakin? Masih ada? Masih bisa? Masih bisa kelihatan? Bulatannya masih ada di tengah? Size-nya masih sama? Masih bisa? Oke, masih bisa. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Ya, berapa banyak yang masih bisa lihat circle, angkat tangan. Yang masih bisa lihat bulatan tadi kecil, angkat tangan. Oh sedikit ya, oke. Ya, that's why memang gak semua orang bakal bisa fokus. Ya, teman-teman, berapa shape yang kalian lihat tadi? Salah semua ya. Oke, teman-teman, itu karena gue kasih perintah ke kalian untuk ngeliatin yang bulat. So, teman-teman kalau mau fokus, setiap pagi kasih perintah. Itu at least yang gue lakuin. Ya. Oke. Lu punya clarity, maka lu mampu untuk fokus. Kasih perintah yang jelas. Hari ini mau ngapain, jam berapa mau ngapain, jam berapa mau ngapain. Itu namanya perintah dengan jelas. Karena kalau orang nggak dengan jelas, maka susah banget untuk fokus. Besok gue ketemu orang lah kok. Ya harapan gue 2 lah. Gak bisa teman-teman. Ya. To be succeed, you need a clear direction. When sailing without a clear direction, no winds are favorable. Ya. Next. Tadi teman-teman mau superpower, betul? Ini superpower. Ya. Fokus itu adalah superpower. Kalau lu bisa menguasai, maka lu akan sukses. Oke, ada satu device teman-teman. Ini teman-teman bisa baca ya. Gue nggak akan bacain create distraction free environment. Ya, kita itu harus clear of distraction sebisa mungkin. Ya, so ada satu device yang terbukti
di dunia ini menyita fokus kita paling banyak? Apa? Handphone. Siapa yang kalau bangun pagi pasti cek handphone? Pasti ya. Oke. Pengaruh apa? Kalau gua sih biasanya home screen. Teman-teman boleh sekarang lihat home screen kalian? Home screen. Jadi begitu buka handphone, unlock gitu ya. Nah itu home screen. Gua triknya adalah home screen gua. Ini bisa dikasih lihat nggak ya? Home screen gua adalah kalender. Dan percaya atau enggak, ketika kalian buka home screen kalian, ada depannya Instagram, notifikasinya 240 gitu ya. Nah itu akan jita waktu kalian. Enggak, saya enggak, kalau Anda saya enggak. Enggak sampai segono, enggak. Ya, tapi itu akan menyita kalian. Dan kalau kalian lihat YouTube atau buka notification, di atasnya ada yang kalian subscribe, muncul, ding, ih menarik nih, pencet. Dan terjadilah pagi hari nonton YouTube. Dan kalau gua pengaruh home screen-nya gue blank semuanya, cuman ada kalender sama jam. Ya. Dan itulah yang jadi fokus gua tiap hari. Masih masih berhasil terus nggak? Oh, belum tentu. Apalagi lu nggak set home screen. Ya. Nah, itu yang gue lakuin. Nah, kalau tempat ya di rumah tempat kerja yang free of distraction, teman-teman boleh create lah. Pasti kreatif-kreatif. Ya. Next, prioritas task. Jangan multitasking. Waktu itu udah dibagiin sama Ko Ande yang bikin rumah gitu ya. Siapa ya? Ko Riko ya. Jadi saya nggak usah ngulang, tapi ini salah satu yang gue lakuin, at least. Gue jual kamera gue dan gue bilang bahwa gue sukses di Prudential, bukan lewat eh, fotografi lagi. 2022 ada order masuk? Enggak, sorry. Gue fokus di Prudential. Oke, yang ketiga. Yuk, fokus ya teman-teman ya. Kita baru belajar fokus. Tos dan bilang ke kiri lu. Tos bilang ke kiri lu, friend, tinggal satu lagi. Ingat, tadi lu ngomong apa? Oke, sekarang sebaliknya. Yang kiri bilang ke kanannya, hey friend, thank you dong. Pijitin gua lagi dong. Oke, tinggal satu lagi. Oke, bear with me ya, teman-teman. Tinggal satu lagi. Gua tahu udah pada lapar. Oke, semua udah pasti tahu yang satu ini. Betul? Ini apa? Pasti ada yang jagoan. Pasti ada yang jagoan beginian. Kau Willy. Sharing kau Willy. Ya, semua udah pasti tahu. Today I'm telling you, it's not correct. Bukan berarti hari ini kita bukan pemenang, bukan. Tapi kita tidak dilahirkan karena kita pemenang. Ya. Kita tidak dilahirkan karena kita yang paling unggul. Kita bukan sel sperma yang paling unggul, bukan. Sebelum gue ditimpukin batu, gue mau ngundang istri gue ya untuk jelasin, boleh di pin. Dulu gue pede banget ya, faktanya begitu, tapi ternyata no. Oke, Yanita udah muncul, boleh ditampilin di layar sebentar. Oke, ini istri saya. Suara udah masuk? Coba tes 1, 2, 3, suara belum keluar. The power of imagination ya. Tes 1, 2, 3. Di sini nggak keluar soalnya dia udah dulu. Oke. Tadi yang itu nggak bisa keluar. Tes 1, 2, 3 coba. Oh, belum. Enggak, tadi soalnya bisa yang Ada yang speech. nah, soalnya kita nggak rubah settingan. Oh iya. Coba. Nah, harus ngelucu di sini nggak, Ko Andre? Ah, Karena udah ngeliatin dia ya. Aduh. Jadi todongnya tuh dari Zoom. Ayo, tapi Nggak selek. videoin nggak? Mana yang dilihat? Todong dia keluarin dari sini. Sebentar ya, lagi di setting audionya.
Tepuk tangan dong buat tim IT dong. Aduh. Keren bisa. Pantun dulu. Ke Bandung naik bus. Karena pelan gak usah dilanjutin. Oh, teman-teman yang di online bisa dengar suara Yanita nggak? Kasih jempol dong, jopol. Jopol suara Yanita kedengeran nggak? Enggak, Yanita mic-nya. Eh, coba Aristo ngomong. Ayo Aristo. Halo, Tes 1, 2, 3 Aristo. cek 1, 2, 3. Tes 1, 2, Aristo 3. masuk. Yanita nggak masuk. Mukanya aja yang masuk. Halo, Itu kayak suara bentol. aku. Masuk Suara aku. sudah. Tes. Oke. Oke, Suara tadi aku masuk ya? teman-teman sebelum gua ditimbukin batu ya. Nah, tolong Mami, tolong jelasin nanti saya ditimbukin. Silakan. Suara aku aman ya teman-teman ya? Aman. Aman. Oke, thank you buat Kak Cindy sama Kak Valen dan Korey, thank you ya udah bantu. Oke. Selamat pagi teman-teman Legacy, baik yang online maupun yang onsite. Selamat pagi. Nah, aku izin sharing sedikit ya teman-teman dari sisi medisnya. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang dokter atau tenaga medis mungkin? Kalau misalnya ada, seandainya misalnya aku ada misinformasi, boleh banget ya dikoreksi ya teman-teman ya. Nah teman-teman di sini mungkin ada yang pernah dengar tentang IVF atau singkatannya itu in vitro fertilization. Ada yang pernah dengar mungkin? Bahasanya sih sebenarnya bayi tabung gitu umumnya ya. Aku yakin pasti udah sering lah ya dengar. Nah teman-teman sesuai sama namanya, pastinya pembuahan ini dilakukan di luar rahim. Nah, prosesnya itu sel sperma dan sel telur itu diambil lalu dipertemukan dengan sengaja di luar kandungan. Nah, sebelum dipertemukan ini biasanya dipilih dulu tuh sel telur yang paling best of the best. Terus begitu juga dengan sel sperma itu pastinya dipilih yang paling bagus, yang paling kuat. Nah, penyeleksian ini tuh biasanya melewati screening yang panjang banget dan pastinya memenuhi kriteria sempurna secara medis. Nah, mungkin ada yang berenangnya cepat, ekornya gesit, misalkan bentuknya sempurna dan lain sebagainya. Nah, setelah beberapa hari berkembang itu ada tahapannya lagi nih teman-teman. Dilihat lagi tuh apakah sel-selnya itu membelah secara normal dan matang atau bahasa kerennya tuh disebut blastosis ya kalau bahasa medisnya. Nah, sebelum ditanam di rahim ibu itu bakal dites lagi tuh setelah seminggu kemudian apakah ini tuh abnormal ataukah normal. Itu dilakukan tes kromosom namanya. Jadi kromosom manusia itu sebenarnya ada 46 nih teman-teman. Antara lebih atau kurang, itu tuh pasti ada sesuatu yang nggak baik, yang nggak abnormal dan biasanya nggak disaranin untuk ditanam ke rahim. Setelah ditanam ke rahim pun ada kemungkinan juga embrionya tuh nggak mau nempel gitu di rahim. Nah selama ini kan kita percaya ya, kalau kita semua itu berhasil lahir ke dunia itu karena kita adalah yang terbaik atau kita itu disebut pemenang karena kita tuh terbentuk dari sel-sel yang memang unggulan. Tapi apakah betul seperti itu? Karena kalau memang simply yang terbaiklah yang menang atau manusia itu memang berasal dari sel-sel unggulan, kalau pakai teori itu pastinya kan udah jadi ya. Nah kesimpulannya itu kita bukan dilahirkan karena kita pemenang teman-teman. So aku kembalikan ke studio, ke Sambian. Thank you, Thank Mami. you. Oke, kembali ke slide. Saya juga sedih teman-teman ketika saya tahu faktanya bahwa ya gue memang bukan pemenang. Bukan. Tapi ada satu hal yang menghibur saya. Ya. Boleh? Slide. Oh, udah. Simple karena sebenarnya belum bisa. Ini kenapa kita lahir. Ya. Simple. Lu bukan yang terbaik, bukan sel sperma yang paling bagus gitu ya. Tapi simple karena ada yang pilih lu. We are chosen teman-teman. Ya, and everything happens for
a reason. Ya. Itu kenapa nggak semua orang akan menang dengan masalah hidupnya. Itu semua kenapa nggak semua orang akan bertahan di bisnis ini. Itu semua kenapa, karena nggak semua orang akan sukses. Ya, so hari ini yuk gue mau adain satu activity, boleh Mas Cindy? Ini terakhir Mike, sorry. Oke, Kak Cindy boleh ditolongin. Oke, hari ini mungkin ada orang-orang yang mulai di bisnis ini lebih beruntung, ya. Ada yang networknya udah lebih baik, ya. Kita akan lakukan role play, ya. Teman-teman, ini nanti di kotak ini akan dibuka oleh Cindy, ya. Sin, di sini aja boleh nggak? Yes. Oke. Setiap teman-teman ke depan ambil satu kertas atau dibagiin aja lah. Satu kertas saja. Satu kertas saja. Yuk dengan cepat. Boleh dibantu? Yes, satu kertas. Teman-teman perlu jadiin kertas itu bola. 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 Yes, jadiin bola. Jadiin bola. Jadiin bola. Oke? Tulis nama kalian di depan bolanya. Ada yang punya bolpen? Di dalam boleh, di dalam boleh. Nggak usah juga boleh. Nggak usah juga boleh lah. Nggak ada hadiah soalnya hari ini. Ya, sorry. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Oke, semua udah dapat? Yang belum dapat angkat tangan. Ada? Oke, semua udah dapat. Yuk. Teman-teman, nanti teman-teman akan lempar ke sini. Peraturannya cuma satu. Lu nggak boleh lewatin ini nih. Lewatin kursi paling depan. Nggak boleh dilewatin. Oke? Tunggu, jangan dilempar dulu. Yes. Tapi sebelum melempar, ini. Buat teman-teman yang kondisinya gue akan sebutin di sini, lu ambil satu kertas lagi. Setiap orang yang memiliki orang tua lengkap hingga berusia 18 tahun, ambil satu kertas. Dengan cepat yuk, boleh dibantu. Yang kedua, lu mulai di bisnis ini dengan followers Instagram 5.000 atau lebih. 5.000 atau lebih. Ada? Sekolah di sekolah ternama di Indonesia. Silakan ambil. Oke? Next, sekolah di luar negeri. Sekolah di luar negeri, ambil. Sekolah luar negeri, kayaknya coba kalian ya. Oke, next. Ini. Tanpa perlu kesulitan berjuang. Bantu orang tua atau bahkan berjuang sendiri, nggak perlu. Dibayar orang tua, ambil. Oke, next. Ketika memulai bisnis ini memiliki 100 list nama. Ketika memulai, ingat, ketika memulai. Sudah? Next, ketika lu memulai bisnis ini punya gadget device lebih dari satu. Next, punya kendaraan pribadi. Ketika memulai bisnis ini, beroda 4. Beroda 4. Beroda 2 enggak? Beroda 4. Habis. Oke. Let's begin. Ya. Oke, sebelum begin. Siapa yang cuma punya satu kertas? Angkat tangan. Cuman punya satu. Angkat tangan. Yes, punya 2. Angkat tangan. Punya 3. Yang tinggi. Oke, saya lihat. 4, punya 4, 5, 6, 7, 7 ya. 8? Nggak ada, oke. Yuk sekarang mulai. Musik boleh. Yuk, dalam hitungan ketiga, semua orang boleh ngelempar, tidak boleh melewati. Nggak ada rules. Ya. Udah masuk 1. Sayang sekali Yos. Sayang sekali, dikit lagi.
Enggak, maju. Oke. Silakan kembali duduk teman-teman. Oke. Joshua masih ada? Oke. Gua siapa yang dua tadi masuk satu? Oh, jago banget ini ya. Siapa yang empat masuk satu? Masuk lebih dari satu. Tadi kertasnya berapa? Bu? Empat. Wih. Masuk berapa? Masuk dua. Kemudian? Lima kertasnya masuk? Darren berapa? Enam masuk berapa? Masuk tiga. Wow. Pada bilang, wah pemain basket. Sama di bisnis insurance juga. Wah dia siapa? Wah dia networknya siapa? Sama teman-teman. Dan kita akan selalu bilang orang lain lebih bagus daripada kita. Ya, teman-teman, kita ini memulai segala sesuatunya itu dari apa yang ada padamu. Ya, ingat angka ini? Gue mulai dari 8 nama. Gue nggak punya mobil, gue nggak ada skill, gue nggak berani bicara di depan kayak gini. Ya, tapi bukan berarti gue nggak boleh ikutan. Oke? Dan gue bukan berarti gue nggak bisa sukses. So, itu tentang privilege, teman-teman. Ya. Yuk kita ucapin bareng-bareng. Yes. Just because you have a bad start, ya, doesn't mean you must have a bad finish. Sekian dari saya. Selamat pagi. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa dong buat Samdian. Kita mau bilang yuk, lu keren banget Samdi, lu keren banget. 1, 2, 3 kita bilang lu keren banget. Oke guys, hari ini siapa yang merasa mendapatkan banyak hal hari ini? Boleh angkat tangannya? Wih, selain kertas-kertas yang berhamburan di sini ya. Oke, kita boleh bersyukur ya di tempat ini, di Legacy, kita diperlengkapin teman-temannya, kita punya komunitas, kita punya leader, kita punya mentor di sini. Dan juga saya yakin teman-temannya, tadi yang seperti Samdi bilang ya, boleh bilang sekali lagi, bro ke kiri kanannya. Gak peduli lu mulai dari mana sebelumnya. Yang penting adalah lu punya 3 kekuatan. Mantap, tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Luar biasa ya. Itu aja teman-teman, ini hari Senin teman-teman. So ingatkan sekali lagi teman-teman, masih ada waktu buat yang masih mau mengejar kontes-kontes partner dan leader sampai akhir 31 Mei. Oke? Semangat teman-teman semuanya.